Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan 3 poin menarik, yakni pertobatan, istighfar, dan syafaat. Kembali Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan bagaimana kekeliruan dari doktrin yang dianut oleh saudara kita umat Nasrani berkenaan dengan penebusan dosa dan kaitannya dengan 3 hal tersebut. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, oke. Baik Pak, kita akan membahas berkenaan dengan pertobatan, istighfar, dan syafaat. Dan kembali seperti yang telah kita bahas pada episode sebelumnya, doktrin penebusan dosa kembali Hazrat Masih Salam bahas. Silahkan Bapak menyampaikan. Iya, di episode yang lalu kita telah membahas bahwa keselamatan ya hanya bisa dicapai dengan karena kurnia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah taala, kemudian istighfar dan juga pertobatan ini. Diibaratkan bahwa manusia ini memerlukan kesucian batin untuk mendapatkan najat itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat doktrin umat Kristiani itu, ya, secara garis besar bahwa manusia ini membawa atau memiliki siapapun juga, kecuali putranya Isa ibnu Maryam ini, semua membawa dosa turunan dari Adam alaihissalam itu. Untuk menebusnya itu, untuk mensucikan umat manusia ini, maka dia rela, yaitu Isa al-Masih, untuk mati di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk ini untuk menebus dosa manusia. Nah, ini secara garis besar akidah umat Kristiani itu. Nah, ini semua sudah dibantah oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa itu sama sekali bertentangan dengan keadilan dan hukum ilahi ini. Nah, salah satunya yang pada kali ini beliau bahas, saya akan ambil kutipannya dari buku Casmai Ma'rifat Masihi, ya, Casmai Masihi. Beliau menyatakan, sudah menjadi kaidah hukum alam ilahi bahwa dia akan mengampuni dosa manusia melalui pertobatan dan istighfar, serta menerima doa orang yang saleh sebagai bentuk syafaat. Ya. Tetapi yang jelas kita tidak pernah melihat ada orang yang menokok atau memukul kepalanya sendiri dengan batu dengan anggapan akan menyembuhkan sakit kepala orang lain. Karena itu menjadi tidak jelas apakah dasar hukum pandangan yang menyatakan bahwa laku bunuh diri yang dikerjakan Yesus alaihissalam akan bisa mengenyahkan penyakit batin orang-orang lainnya. Tidak juga ada dasarnya filosofi yang mengajarkan bahwa darah Yesus akan mampu membasuh kekotoran batin manusia lainnya ini. Nah, ini sudah jelas diulang lagi oleh Hazrat Masih Maud bahwa untuk mengampuni dosa manusia ini, supaya manusia mendapatkan nazat itu adalah dengan taubat, istighfar, taubat, serta dikabulnya doa-doa orang saleh sebagai bentuk syafaat ini. Itulah yang menarik kurnia dan rahmat ilahi ini, kasih sayang ilahi. Oleh karena itu, itulah Tuhan yang adil itu, ya, karena kasih sayangnya ini. Jadi di sini Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menyembuhkan sakit kepala orang, kepala sendiri dipukulnya ini, ya. Dan jelas bahwa ini bertentangan dengan
kaedah-kaedah keadilan dan juga hukum alam tidak melakukan seperti itu. Sesungguhnya penyelidikan atas segala hal yang berlaku di dunia ini nyatanya bertentangan dengan akidah demikian. Sampai dengan Yesus memutuskan akan bunuh diri, umat Kristiani pada masa itu masih memiliki fitrat kesalehan dan pengagungan Tuhan. Tetapi setelah kejadian penyaliban terlihat sepertinya semua bendungan telah jebol dan airnya melimpah ke segala arah. Hal itulah yang terjadi pada kegairahan umat Kristiani. Sebenarnya jika dikatakan bahwa Yesus secara sengaja menyerahkan nyawanya walaupun dengan alasan bagi kemaslahatan umat manusia, patut dikatakan bahwa kelakuan demikian itu amat tidak wajar. Beliau baru akan menjadi manfaat besar bagi umatnya jika menghususkan dirinya kepada mengajar, memberikan tarbiyat dan membimbing manusia. Apakah keuntungan nyata dari tindakan tidak patut bunuh diri tersebut? Jika setelah bunuh dirinya itu, Yesus kembali hidup dan naik ke langit di hadapan umat Yahudi, ya, pasti mereka akan beriman kepada beliau. Nyatanya, baik umat Yahudi maupun orang-orang bijak lainnya beranggapan bahwa kenaikan Yesus ke langit tersebut sebagai isapan jempol belaka. Jadi apa yang diinginkan oleh itu, kalau memang mau supaya orang beriman, dan itu ya ketika naik ya perlihatkanlah ya, di hadapan umat Yahudi bahwa aku naik. Kan tidak ada, dengan di dalam Injil dikatakan diam-diam tidak ada yang melihatnya. Ya. Nah inilah bantahan dari Hazrat Masih Maud SAW tentang akidah penebusan dosa ini. Baik Pak, tadi di awal disebutkan bahwa sudah menjadi kaidah dari hukum Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni dosa seseorang melalui istighfar, pertobatan, dan pengabulan doa orang-orang saleh sebagai syafaat. Nah berkenaan dengan poin syafaat ini Pak, bisa Bapak lebih jelaskan syafaat itu seperti apa? Syafaat itu begini, seperti perantara, ya rekomendasi dari seseorang yang satu orang-orang saleh, orang-orang suci, jadi syafaat itu perantara yang bisa menjadi perantara yang memberikan rekomendasi. Dia harus memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memiliki kedekatan kepada orang yang akan diberi syafaat ini. Jadi tidak sembarang orang memberikan syafaat. Makanya dikatakan di sini oleh Hazrat Masih Maud SAW adalah orang-orang saleh. Jadi di sini orang-orang saleh ini, ya di dalam Al-Quran disebutkan para nabi pun dikatakan orang saleh yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memiliki hubungan dengan umatnya ini. Oleh karena itu, inilah bentuk doa dari yang akan menarik kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Bagi umat manusia di dunia ini, sebagaimana digambarkan dalam hadis riwayat, ya, ketika semua umat ya berjajar yang akan dimintai pertanggungjawaban dengan pemimpin-pemimpin para nabinya sendiri, kan. Dan itu semua akan sedang menunggu peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang akan memberikan syafaat, kan? Dan ini disebutkan bahwa menunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, semua saya tidak ada berhak katanya, kan. Tapi ditunjuklah kemudian Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berdoa dan meminta syafaat bagi seluruh umat manusia ini. Nah itu artinya ya syafaat itu ya rekomendasi dari orang yang memiliki hubungan Allah Subhanahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hubungan dengan manusia ini. Artinya untuk memperoleh syafaat, khususnya syafaat dari Rasulullah SAW, kita sendiri memang harus dekat dengan beliau. Dengan itu ya, dengan para itu, dengan Rasulullah SAW, muridnya sekarang, ya, dengan para orang-orang saleh, ya. Kita zaman sekarang ini ya kita menunggu syafaat dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, kan begitu. Oleh karena itu 3, jadi mesti ada perubahan di dalam diri satu orang itu. Yang pertama adalah istighfar, ya, meminta kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya segala kekurangan, segala kelemahan, segala apapun juga shortcomings dari amal satu orang itu ditutupi ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kekuatan itu.
Baru kemudian setelah mendapatkan kekuatan itu, dia akan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Beramal soleh, sholat, doa, apa semua itu adalah bentuk pertobatan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini usaha-usaha yang harus, dan itu sejalan dengan kaedah alam, hukum dimanapun juga begitu. Makanya lihat saja, kita lihat di dunia nyata sekarang di mana-mana kan, yang dikatakan ketika orang membuat satu kejahatan masuk penjara kan dikatakan, tidak dikatakan penjara. Lembaga di sini di Indonesia disebutkan apa? Lembaga masyarakatan. Di tempat lain adalah tempat pemulihan, ya, correction, detention atau apapun juga. Nah, jadi supaya dia itunya itu dirubah, kelakuannya ada perubahan, dan dia bisa kembali ke masyarakat menjadi orang yang lebih baik. Kan begitu. Ya, dihukum itu bukan lain orang lain dihukum, yang si A yang buat kejahatan, si B pula yang masuk ke penjara, kan nggak begitu. Nah, sama, jadi kaedah keadilan itu justru di situ. Ya, bukan kemudian menangkap orang yang tidak berdosa, masukkan untuk menerima hukuman, kan tidak begitu. Nah, inilah ya, kaidah yang mendasar dari bagaimana dibantah oleh Hazrat Muhammad SAW tentang penebusan dosa dengan yang ada yang dianut oleh umat Kristiani ini. Dan coba selanjutnya Hazrat Muhammad SAW menyatakan, aku telah mengira bahwa akan ada beberapa tuduhan palsu yang dilontarkan ke alamatku. Musuh yang sepenuhnya dikalahkan pada umumnya mencoba membalas dengan serangan terhadap jiwa dan kehormatan lawannya. Hal itu juga yang terjadi dengan diriku, di mana mereka menuduhku dakwaan pembunuhan atas diriku. Jadi ini hanya menyinggung Hazrat tentang tuduhan pembunuhan, macam-macam lah ya. Ya, tapi ya bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan semua dari tuduhan itu dan menyatakan beliau tidak bersalah. Para misioneri Kristen jelas amat tersinggung olehku. Kegiatanku telah banyak sekali merugikan mereka. Di samping tanda-tanda samawi, kritik yang aku lontarkan terhadap akidah mereka telah merobek selubung dan kepalsuan agama mereka. Akidah mereka tentang penebusan telah aku porak-porandakan dengan pernyataan bahwa jika benar, semua dosa dari para pendosa telah mengendap masuk dalam kalbu Yesus alaihissalam, maka berarti kalbu beliau telah dikosongkan dari segala pemahaman tentang Tuhan, luput dari segala kasihnya, dan beliau telah menjadi musuh Tuhan. Sebagaimana kutukan dalam pengertiannya yang hakiki tidak mungkin dikenakan pada sosok seperti Yesus alaihissalam, maka bagaimana mungkin akidah penebusan dapat dibenarkan, mengingat akidah itu didasarkan pada keadaan seorang telah menjadi terkutuk. Dan itu juga diakui oleh Injil bahwa beliau terlaknat, terkutuk, menerima kematian laknat itu. Nah, pengertian laknat ini, terkutuk ini, satu, dia sudah jauh dari rahmat ilahi, ya. Beliau kosong dari segala pemahaman mafiat tentang Tuhan, luput dari segala kasihnya. Beliau telah menjadi musuh Tuhan dan sebagainya ini. Jadi apakah kita mau menerima ya tuduhan seperti itu, anggapan seperti itu terhadap sosok yang suci sebagaimana utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya ini? Rasanya hati yang benar ini tidak mungkin. Orang yang bijak tidak akan mungkin menerima ya tuduhan atau sangkaan, anggapan terhadap seorang sosok Isa Al-Masih, yaitu kekasih Tuhan, orang-orang yang termasuk di antara muqarrab yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki sifat walaupun hanya untuk 3 hari atau untuk berapa saat, tidak mungkin itu. Ya. Jadi di sini dibantah oleh Hazrat Masih Maud SAW. Artinya dari kata terkutuk saja sudah ketahuan bahwa ya,
Dari Karena doktrin. kata arti terkutuk, laknat itu artinya seseorang yang sudah jauh dari Tuhan. Dan Ya, tidak membangkang mungkin Tuhan. Dan Isa tidak Al-Masih. mungkin Al-Masih itu. Untuk sesaat, ini kan berapa malam kan, berapa jam. Ya, tidak mungkin itu. Ya. Ya, oleh karena itu ya rasanya akidah ini tidak benar sama sekali. Selanjutnya Hazrat Masih mengatakan, aku juga telah mengemukakan bahwa tidak ada tindakan ilahi yang akan bertentangan dengan kebiasaannya yang abadi. Maksudnya kan sunatullah ini lan tajida li sunatillahi tabdila. Jadi sunat Tuhan itu tidak akan berubah-ubah. Ya. Makanya kalau di sini Masih mengatakan, jika sudah melakukan sesuatu, pasti juga dia telah melakukannya berulang kali. Bila mengirimkan seorang putra dianggap sebagai kebiasaan Tuhan, maka mestinya masih banyak lagi putra Tuhan yang akan ditugaskan. Ada putra yang harus disalib untuk menebus golongan jin, ada yang disalibkan bagi penebusan manusia, dan ada lagi yang untuk menebus makhluk lainnya di dimensi lainnya. Argumentasi ini juga direnungkan secara mendalam akan dapat menyelamatkan orang dari kegelapan agama Kristen ini. Jadi kalau ini cara solusi Allah Ta'ala untuk menyelamatkan manusia. Ya sudah banyak kali putar-putaran yang disalibkan untuk menyelamatkan itu. Berapa banyak umat sebelum Isa Al-Masih itu turun. Kan? Ribuan tahun. Makanya di awal juga disebutkan apakah baru terfikir ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kudrat ya, memiliki kudrat, kekuasaan, kewenangan. Ya, demikian susahnya melakukan tindakan yang benar, nauzubillah, ya. Sejak Adam alaihissalam baru terfikir, oh ini solusi yang benar. Aku akan kirimkan putranya untuk menebus dosa semua manusia ini. Kan? Lucu juga kan? Makanya ini, kalau itu kebiasaan Tuhan sudah lama. Sejak Adam alaihissalam saja, kenapa harus berlarut-larut ribuan tahun dibiarkan orang berdosa? Kan? Nah itu. Oleh karena itu Huzur juga mengatakan, aku juga telah menunjukkan kepada mereka bahwa akidah penebusan itu tidak mungkin bisa dipertahankan. Karena berarti bahwa melalui penebusan tersebut, maka dosa akan hilang semuanya atau setiap bentuk dosa, baik yang berkaitan dengan Tuhan ataupun dengan sama manusia, akan terus-menerus selamanya dimaafkan. Ya. Anggapan yang pertama jelas keliru sama sekali. Jadi maksudnya begini, orang dengan adanya penebusan dosa ini, akidah ini, maka dosa yang sudah dilakukan itu akan tetap dihapus. Ya. Jadi semua dosa yang sebelumnya, yang akan datang, yang sekarang, yang akan datang juga itu selamanya akan ditanggung oleh Isa Al-Masih. Ya. Jadi dosa-dosa yang sudah lama pun ya itu akan hilang. Atau setiap bentuk dosa baik yang berkaitan dengan Tuhan ataupun dengan sama manusia. Ya. Kan biasanya kelakuan itu kan satu berhubungannya dengan Tuhan, hablum minallah, hablum minannas, berhubungan dengan manusia ini. Jadi tindakan-tindakan itu kan, kejahatan itu ada yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, lalai apa semua macam-macam lah ya. Dan juga dengan manusia, merampok, berlaku tidak adil kepada manusia, merampas hak orang lain, korupsi, macam-macam lah. Oleh karena itu, anggapan yang pertama jelas keliru sama sekali. Kita melihat bagaimana laki-laki dan perempuan di Eropa tidak bisa diluputkan dari dosa setelah adanya penembusan dosa ini. Terus saja makin merajalela. Karena nyatanya mereka tetap saja melakukan segala macam dosa. Karena kalau ini benar dilakukan, maka kan sudah ada Yesus, kita mah jalan sajalah kan. Terus saja, ini kan semua dosa asal kita beriman saja, ini sudah ditanggung oleh Isa Al-Masih. Baik kita kesampingkan hal yang mereka, kita lihat bagaimana para rasul, itu yang dikatakan para rasul ini bukan dalam terminologi umat Islam kita, tapi juga adalah istilah yang menurut agama mereka dalam Injil itu. Ya, yang keimanannya lebih tangguh dari manusia lainnya, karena ini merupakan para sahabat Hawariyin dari Isa Al-Masih pun terjerumus ke dalamnya ini. Ya, baru saja ditinggalkan sudah
belum ditinggalkan pun sudah berkhianat. Dengan demikian jelas kalau akidah penebusan bukanlah sebuah bendungan yang bisa menghambat banjir dosa di dunia ini. Adapun mengenai anggapan kedua, berarti mereka yang beriman dalam akidah penebusan akan peroleh pengecualian dari semua penghukuman atas dosa-dosa mereka. Apakah mereka itu mencuri, membunuh, atau melakukan pelanggaran apapun, tetap saja Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Anggapan seperti itu juga keliru karena bertentangan dengan firman Tuhannya yang hakiki dan merusak kesucian kaidah ilahi ini. Jadi itu merusak keadilan. Ya kalau ini semua sudah diampuni, ya kenapa pula ada pengadilan di Eropa, di negara-negara Kristen. Kan ada pengadilan kan yang untuk menghukum yang bersalah apa semua. Kenapa nggak dikemukakan dalil ini? Ya. Kalau udah ada yang menanggung. Ada yang menanggung gitu. Nah itu semakin besar kita lihat kejahatan itu baik terhadap Tuhan, sehingga banyak sekarang golongan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan juga bagaimana kejahatan itu, akhlak dan lain-lainnya semakin merajalela ini. Jadi itu akidah sama sekali tidak ada bisa membendung bagaimana manusia berlaku dosa itu. Kemudian tadi menarik sekali Hazrat Musa SAW menyampaikan bahwa bila memang benar penebusan dosa adalah sarana untuk mensucikan jiwa-jiwa umat manusia dari dosa-dosa, seharusnya Allah Ta'ala telah melakukannya berkali-kali karena sunnah Allah Ta'ala tidak berubah. Jadi maksud beliau adalah karena ini tidak pernah Allah Ta'ala lakukan sebelumnya, tidak ada sunnahnya, tidak ada kasus lain. Ini berarti tidak sesuai dengan sunnah yang tadi Bapak sebut ayatnya bahwa walan tajidul li sunnatillahi tabdila. Iya, walan tajidul li sunnatillahi tabdila. Ya betul. Jadi kalau ini menjadi solusi supaya manusia mendapat keselamatan, najat, menjadi orang-orang yang suci batinnya, ini sudah lama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus menunggu ribuan tahun baru Allah Ta'ala terfikir olehnya, nauzubillah, wah ini aku akan korbankan putraku ini. Kan rasanya tidak masuk akal bagaimana Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi dengan segala isinya, ya begitu naifnya sehingga untuk menyelamatkan umat manusia, kenapa tidak dari awal-awal saja? Ya, apa hikmatnya itu supaya dibiarkannya manusia berlarut-larut dalam dosa ini? Ya, jadi ini memang sama sekali tidak benar dan tidak bisa kita terima dengan akal sehat. Baik Pak, silakan memberikan kata-kata penutup untuk episode kita kali ini Pak. Iya, sudah jelas bahwa dalam pembahasan kali ini bahwa dengan akidah penebusan dosa itu sama sekali tidak bisa diterima. Karena manusia akan baru dapat melepaskan dari laku dosa kalau dia sudah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beristighfar, bertobat, dan juga mendapatkan syafaat dari orang-orang suci yang lainnya ini. Jazakumullah Bapak atas pemaparan yang Bapak sampaikan. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, telah kita bahas berkenaan dengan 3 poin penting, yaitu pertobatan, istighfar, dan juga syafaat dengan lugas oleh Hazrat Masih Maud Salam. Juga bagaimana beliau menjelaskan dengan sangat rinci bantahan terhadap doktrin Kristen akan penebusan dosa. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.